Terlibat peredaran narkoba, oknum sipir, Oknum petugas, oknum pegawai lapas, Oknum petugas di lapas kelas 2A Jambi ditangkap polisi. Usai diduga membawa narkoba jenis sabu seberat 52 kg. Foto oknum petugas lapas yang ditangkap ini pun viral di media sosial. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malul Sodik, TB saya 534. Saya menempuh pendidikan di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dengan prodi Teknik Pemasyarakatan ASB. Dalam perjalanan akademik saya memegang teguh prinsip kepemimpinan transformasional. Saya percaya bahwa peran yang seorang kepemimpinan bukan hanya mengolah sistem, tapi juga menjadi motor penggerak yang mampu menginspirasi, motivasi, dan membawa perubahan positif bagi lingkungan pemasyarakatan. Ya, bicara soal sistem pemasyarakatan, apa yang biasanya muncul di berita utama? Biasanya soal lapas yang kepenuhan atau warga binaan yang kabur. Tapi hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan semua melihat masalah ini dengan jauh lebih dalam, lebih gelap, dan jarang dibicarakan secara terbuka. Masalah yang biasa meruntuhkan keseluruhan sistem pemasyarakatan di dalam, yaitu krisis integritas. Di dalam sistem pemasyarakatan kita punya tujuan yang sangat mulia, memuliakan pelanggar hukum agar bisa kembali ke masyarakatan. Tapi mari kita jujur, bagaimana kita bisa memulihkan seseorang penjahat jika lingkungan tempat dia dibina justru penuh dengan godaan atau transaksi kotor. Mari kita bedah situasi di lapangan. Bekerja sebagai petugas pemasyarakatan itu tidak sama dengan bekerja di kantor biasa. Tugas kita setiap hari hidup berdampingan, bernapas di udara yang sama dengan jaringan kriminal kelas kakap, bandar narkoba, hingga koruptor yang punya sumber daya finansial tak terbatas. Disinilah ujian moral itu terjadi setiap hari. Bayangkan, seorang petugas juga dengan gaji standar tiba-tiba ditawari uang jutaan rupiah hanya untuk hal satu sepele, menutup mata selama 5 menit agar sebuah handphone atau paket kecil bisa masuk ke dalam sel, atau tawaran pungli dari warga binaan yang meminta fasilitas lebih, meminta sel yang lebih nyaman atau jam besuk ekstra. Uang yang berputar di dalam sana dari pihak-pihak ingin membeli kenyamanan atau melanjutkan bisnis ilegalnya jumlahnya bisa sangat fantastis. Godaan ini tidak datang sekali dua kali, tetapi setiap hari, terus menerus mengkikis benteng moral petugas perlahan-lahan. Lalu apa yang terjadi kalau ada satu saja oknum petugas yang runtuh integritasnya menerima godaan itu? Efek dominonya mengerikan. Pertama, wibawa seragam ini dari institusi hancur lebur di mata warga binaan. Bagaimana mungkin seorang petugas bisa menceramai atau membina narapidana untuk menjadi orang yang lebih baik kalau petugas itu sendiri menerima suap dari mereka? Warga binaan yang tidak akan pernah punya rasa hormat, yang ada hanya transaksi. Kedua, program pembinaan yang sudah disusun sedemikian rupa oleh negara berubah menjadi omong kosong jika segala sesuatu di dalam lapas bisa dibeli dengan uang. Siapa yang berduit bisa dapat fasilitas mewah, yang tidak punya uang akan ditindas. Maka lapas bagi tempat pemulihan, lapas hanya menjadi miniatur dari kerasnya ketidakadilan di jalanan. Narapidana kelas 3 yang masuk karena mencuri ayam bisa keluar menjadi kurir narkoba karena di dalam sana ia direkrut oleh bandar besar, difasilitasi oleh oknum. Gagalnya integritas ini alasan utama kenapa angka residivisme kita makin tinggi. Tapi dampaknya tidak berhenti sampai di situ saja. Mari kita lihat ke dalam internal organisasinya, nasib petugas-petugas lain yang sebenarnya punya idealisme tinggi dan niat kerja yang lurus. Ketika pungli atau pelanggaran yang dibiarkan dan menjadi rahasia umum, akan muncul sebuah penyakit organisasi yang disebut normalisasi penyimpangan. Hal yang jelas-jelas salah karena dilakukan berulang kali oleh banyak orang, akhirnya dianggap wajar. Bayangkan saja perasaan seorang taruna yang baru lulus atau petugas junior yang idealis. Saat bertugas ia melihat rekan-rekannya kerja, sering menerima uang pelicin, justru hidup lebih makmur dan aman. Sementara dia yang bekerja sesuai standar prosedur SOP malah dikucilkan, dianggap kaku, sok suci, atau bahkan diintimidasi oleh oknum senior. Mentalnya akan dihantam habis-habisan. Ia dihadapkan pada persimpangan yang kejam, ikut-ikutan arus yang salah agar selamat, atau tersingkirkan di tempat kerjanya sendiri. Pelan tapi pasti, budaya organisasi yang beracun ini akan membunuh idealisme.
Yang membuat krisis integritas ini sangat menakutkan adalah cara kerjanya. Korupsi dan hancurnya integritas di lapas jarang sekali dimulai dengan suap bernilai ratusan juta rupiah secara tiba-tiba. Ia berawal dari hal yang sangat kecil. Dalam psikologi, ini disebut fenomena slippery slope out atau layering licin. Awalnya mungkin hanya sebungkus rokok. Seorang warga binaan minta tolong diberikan rokok di luar. Petugas berpikir, cuma rokok. Hitung-hitung bantu orang. Lalu minggu depannya meningkat. Warga binaan minta titip uang ke keluarganya. Lalu petugas diberi persenan. Petugas berpikir, ini kan bukan uang negara, ini uang dia, tidak apa-apalah. Dong diambil. Batas antara yang benar dan salah mulai memudar. Ketika petugas sudah terbiasa menerima hal-hal kecil, warga binaan akan mulai menguji dengan permintaan yang lebih besar, memasukkan alat komunikasi hingga puncaknya menyelundupkan barang terlarang. Petugas yang sudah terlanjur basah menerima gratifikasi kecil di awal akan tersandra. Ia tidak bisa lagi menolak karena si narapidana bisa kapan saja mengancam akan membongkar perbuatan namanya. Ia terpleset di lereng yang licin dan tidak bisa naik lagi. Masalahnya semakin pelik karena adanya pemahaman jiwa korsa yang salah kaprah di kalangan oknum petugas. Jiwa korsa sejatinya adalah rasa persaudaraan untuk melindungi institusi ini. Namun, seringkali dipelintir menjadi solidaritas untuk melindungi oknum yang salah. Ada semacam hukum tak tertulis. Jangan laporkan teman sendiri. Ketika petugas yang jujur memilih diam karena takut dituduh pengkhianat korps, kejahatan justru merajalela. Dan tahukah teman-teman siapa korban terbesarnya? Bukan hanya citra institusi, tapi Anda semua, masyarakat di luar sana. Ketika integritas di lapas bisa dibeli, sindikat kesejahteraan bisa mengendalikan bisnis gelapnya dari balik jeruji. Penipuan online yang menguras rekening masyarakat tetap berjalan. Peredaran narkoba ke anak-anak muda di jalanan tetap dikendalikan dari dalam sel. Jadi krisis integritas di pemasyarakatan bukan sekedar masalah internal. Ini adalah masalah keamanan nasional. Selama lapas bisa disuap, jalanan di luar sana tidak akan pernah aman. Banyak yang berpikir, gampang sikat saja, kasih hukuman seberat-beratnya buat petugas yang nakal. Itu adalah pendekatan otoriter. Masalahnya gaya ini cuma bikin oknum makin pintar tersembunyi-sembunyi. Kepatuhan karena takut, sifatnya dangkal. Lalu ada yang bilang, naikkan saja tunjangannya, kasih bonus kalau lapas bersih. Ini pendekatan transaksional, terdengar masuk akal, tapi faktanya sebesar apapun negara memberi bonus, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan tawaran uang-uang dari sindikat narkoba internasional. Integritas yang dibangun di transaksi uang akan runtuh ketika ada pihak lain yang berani membayar lebih mahal. Di titik buntu inilah saya melihat bahwa pemasyarakatan mutlak membutuhkan kepemimpinan transformasional. Ketika godaan uang terlalu besar, satu-satunya tameng yang tidak bisa ditembus adalah hati nurani dan kebanggaan. Pemimpin transformasional tidak bekerja dengan membagikan hukuman atau uang. Mereka membangun karakter, mereka turun langsung sebagai role model, teladan. Pemimpin ini menanamkan sebuah prinsip yang sangat kuat kepada jajarannya. Seragam yang kita pakai ini bukan seragam penjara gembok, tapi seragam pelindung peradaban. Tugas kita memanusiakan manusia. Ketika seorang petugas sudah merasa dihargai, memiliki visi yang mulia, punya rasa bangga yang tinggi terhadap profesinya, tawaran uang sebesar apapun tidak akan mempan. Mereka tahu harga diri mereka tidak untuk dijual. Tantangan di pemasyarakatan memang luar biasa berat, namun selama kita memiliki pemimpin yang mampu menumbuhkan integritas dari dalam hati para petugasnya, harapan untuk memulihkan warga binaan akan selalu ada. Karena tembok setebal apapun tidak akan ada gunanya jika orang-orang yang menjaganya tidak memiliki ketahanan moral. Saya Ahmad Nur Sodik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.